Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya berada di lembah Gunung Rinjani, di Pulau Lombok. Kami punya beberapa peninggalan sejarah. Di konon, Sembalun ini adalah desa paling awal di Pulau Lombok, dengan beberapa peninggalan beberapa situs. Salah satu peninggalan yang ada di sini adalah yang saya pegang ini adalah piagam Sembahulun, tetapi dia sudah tidak bisa dibaca, jadi bertuliskan Arab Melayu, ditulis dengan darah, itu pemimpin. Kemudian yang ini biasa dipakai untuk khotbah di setiap hari Jumat, jadi mereka menulis khotbah masing-masing dibuat begini. Salah satu contohnya dibacanya begini. Itu. Nah, kemudian Pulau Lombok ini bernama Lombok, artinya agama yang lurus, agama Islam maksudnya. Suku kami namanya suku Sasak, berasal dari kata Asa, artinya tauhid. Kemudian Sasak artinya bersatu. Jadi Sasak Lombok, masyarakat yang datang ke Lombok ini menyatakan diri bersatu memeluk agama Islam. Itu yang disebut dengan Sasak Lombok. Nah, kemudian karena itu orang pertama datang ke Sembalun itu konon pada abad ke-7, abad pertama Hijrah, zaman pemerintahan Sayyidina Utsman, datang pada tahun 648 Masehi. Kemudian mereka datang dari Persia dan Gujarat dan Pasai, dan membawa kitab ini bertulis tangan, kulit onta, Mushaf Utsman, tapi dulu itu besar satu. Ini sudah perbanyakan daripada Al-Quran itu, Mushaf Utsman itu, tapi tetap masih kulit unta ini. Nah, kemudian kami di sini, kata-kata Sembalun berasal dari kata sembah dan ulun, artinya menyembah kepada yang di atas. Ada juga yang mengatakan ulu artinya saya, sembah artinya menyembah, saya menyembah, ulun artinya kita, jadi kita bersama-sama menyembah. Ya, kalau bahasa kita salat berjamaah. Nah, kemudian tentu umat Islam itu punya kitab Al-Quran, dan di sini sangat dihormati. Quran itu dibawa dengan cara dipikul, setelah ditaruh di ini namanya kerauan. Jadi orang sini memikulnya begini, jadi tidak boleh diletakkan di bawah. Jadi ini namanya kerauan. Jadi dia ditaruh aman di sini. Tetapi kan ini ilmu hadis, ditulis tangan juga oleh beberapa orang, tapi karena terlambat karena air, hujan panas, dan ya sudah dimakan tikus, terlambat kita temukan itu di rumah adat itu, sehingga beginilah jadinya tidak utuh. Banyak yang sudah lapuk dan dimakan tikus. Nah, kemudian kami juga di Sembalun, di sini ada beberapa legenda. Legenda Doyan Mangan, legenda Dewi Hanjani, legenda Putri Sembahulun. Nah, salah satu yang akan saya ceritakan di sini adalah sepintas legenda Putri Sembahulun. Jadi di suatu ketika Datu Sembahulun, jadi raja itu disebut Datu kalau di sini. Datu Sembahulun itu menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Raja Belambangan di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan mata air awet muda Rantai Mas. Nah, karena kesepakatan mereka itu melakukan satu jaringan hubungan bilateral internasional antar negara, antar kerjaan itu, maka disebutlah peristiwa kesepakatan itu dikasih nama Rantai Mas di dekat mata air itu. Nah, sehingga kemudian oleh dua raja yang mendoakan mata air tersebut, siapa saja yang meminum, siapa saja yang memakai air itu untuk mandi dan sebagainya, maka dia menjadi awet muda. Salah satunya adalah Permaisuri, Raja Permaisuri Datu Sembahulun. Nah, ketika dia melayani tamu-tamunya yang dari Belambangan dalam kesepakatan itu, ternyata
ada seorang putri yang diperkirakan oleh Raja Belambangan itu adalah anak daripada Datu Sembahulun itu. Saking cantiknya, saking moleknya, saking awet mudanya gitu. Nah, sehingga dia tidak selesaikan kesepakatan hanya pada saat itu. Diperlukan pertemuan lanjutan. Tapi ketika pertemuan lanjutan, ternyata ada punya maksud tidak baik Raja Belambangan itu. Karena dia menginginkan yang diperkirakan Putri Sembahulun itu adalah putri Raja Sembahulun, tetapi ternyata adalah istri daripada Datu Sembahulun itu. Nah, akhirnya dia berniat untuk merampas permaisuri Sembahulun oleh Raja Belambangan. Maka dalam pertemuan berikutnya, maka dia berusaha untuk bagaimana menamatkan atau membunuh Datu Sembahulun. Tapi karena di dalam hati dia tidak enak, Datu Sembahulun mengirim sinyal kepada istrinya, tolong segera bawa anak kita pergi sejauh-jauhnya. Akhirnya dia bergegas, kemudian menunda-nunda daripada pembicaraan. Akhirnya sampai dia bertahan. Kemudian air minumnya ditaruhkan racun. Ketika Datu Sembahulun pingsan dan tidak lagi bergerak itu, berangkatlah dia ke Desa Belik. Nah, Desa Belik itu perkampungan paling tua di Sembalun itu, yaitu di kaki Gunung Selong itu. Kaki Gunung Selong. Nah, kemudian akhirnya dia tidak temukan. Nah, kemudian dia menoleh ke atas ke gunung itu, naiklah di sana itu. Dia mengatakan, "Gin bagus Sandegara." Sampai karena permaisuri Sembahulun itu sudah sangat awet muda, cantik jelita itu, sampai disebutlah dia Dedara di puncak itu, tergila-gila. Dari puncak itulah dia melihat kemana larinya, di mana dia bersembunyi. Maka disebutlah dia sebagai Gunung Anak Dara gitu ya. Gunung itulah disebut Gunung Anak Dara. Nah, kemudian kita balik ke Putri Sembahulun atau permaisuri Datu Sembahulun itu. Sampai di suatu tempat yang di pos 1 sekarang ini. Di situ ada bukit sedikit di situ. Dia jumpailah seorang wanita yang kebingungan. Dia hendak mau kemana. Akhirnya dia minta diri. Saya bersedia menggendong anaknya bidadari. Saking cantiknya, saking mudanya, dikatakan dia ini bidadari yang turun dari kayangan. Tapi karena dia terlihat letih, bekas berlari sambil menggendong anaknya, maka dia tawarilah untuk dia ikut. Mau kemana? Saya tidak tahu entah mau kemana. Oke, saya mau ikut. Akhirnya ikutlah dia. Nah, kemudian ada suatu tempat mata air yang sekarang menjadi pos 2 itu, tapi airnya agak kuning. Itu. Nah, kuningnya itu seperti orang di sini nyebutnya tengengnya. Jadi makanya disebutlah di Tengengian tempat itu. Karena airnya itu mengandung belerang. Jadi belerang itu bahasa sininya Tengengian. Gitu. Nah, akhirnya mengambil airlah di sana untuk mereka minum. Setelah mereka sama-sama minum di sana. Terus berjalan ke barat. Sampailah di kali di bawah Cemara Siu itu. Nah, di situ mereka beristirahat. Itu pada mencari tenaga. Bahasa sini balong ya. Jadi sekarang disebutlah dia pada balong. Maksudnya itu dia beristirahat di sana untuk menghimpun energi, tenaga supaya dia bisa naik ke situ. Nah, sana banyak sekali kiri kanan terdapat pohon cemara. Banyak sekali cemara toh, tidak ada pohon di situ, tidak ada pohon lain kecuali cemara. Maka disebutlah dia Cemara Siu yang cemara dinaik itu. Setelah pohon cemara di sana itu ada padang. Tidak ada pepohonan sama sekali. Maka disitulah dia sudah lelah. Jadi seorang wanita ini sudah lelah menggendong anak ini. Entah kemana, tidak ada. Kenapa? Dia lihat puncak Rinjani sangat sekali indah. Tapi ternyata dia sudah lelah. Dia menoleh ke kanan. Ternyata jurang-jurang yang sangat menakutkan. Dia menoleh ke kiri, tebing-tebing yang sangat mengerikan. Dia mau terus ke sana, ternyata ya entah di mana arahnya.
Maka di sana dia menyesal sekali. Menyesal kenapa dia ikut. Karena dia sudah sangat lelah di situ. Duduklah dia di batu itu di sana itu. Satu buah batu. Ada sebelumnya ada pohon cemara satu tempat dia di sana. Pohon cemara. Kemudian itulah. Kemudian dinamakan lendang penyesalan sekarang itu. Terus cemara itu karena satu namanya cemara tunggal. Jadi begitu kira-kira. Nah kemudian setelah itu turunlah dia. Di sana ada semacam pintu. Dia agak kebingungan ke sana. Istirahat lagi di sana. Pintunya ada dua. Terdiri dari pepohonan juga. Yang ke sana satu, sana satu. Bingung, entah kemana arahnya. Akhirnya dia berbelok ke kanan. Maka itulah menuju Segara Anak. Sampai ke kiri itu menuju puncak Rinjani. Nah, di situ kemudian dia mencari goa. Dan di goa itu tempat dia menyusui anaknya di sana. Kemudian itu disebutlah dia Goa Susu sampai sekarang. Nah kira-kira begitulah sedikit kisah dari Putri Sembahulun. Ya Putri Sembahulun ini kemudian dia besarkan di sana. Dan kemudian di suatu ketika lagi, nanti dalam legenda lain, terjadilah di sana, dia kemudian keluar apa namanya, waktu dia melahirkan itu, keluar getihnya putih, darah putih. Maka itulah, sehingga sungai itu, airnya seperti air beras, seperti susu, disebutlah sungai putih itu di bawahnya Segara Anak itu. Nah terus, singkat cerita, perjanjian Raja Belambangan dengan Datu Sembahulun itu akan menikahkan anak-anak mereka di suatu saat. Tetapi dia tidak tahu di mana dia Putri Sembahulun itu oleh anak Raja Belambangan itu. Maka dipesanlah dia, nanti kamu akan mengadakan sayembara, yaitu main gasing. Jadi gasing itu dibuat diputar, ya putar itu yang bisa, ya gasing yang melingkar-lingkar itu. Nah, kamu tidak akan kalah oleh siapapun dari manapun. Gasingmu itu dalam perlombaan beberapa hari, dia tidak ada yang mengalahkan dia begasing itu. Di suatu ketika kedengaranlah berita. Jadi di Segara Muncar atau di Segara Muncar itu kedengaran berita supaya kedengaran oleh anak tersebut tentang permainan sayembara gasing itu. Maka tertariklah dia turun gunung dari puncak Rinjani, dia turun. Naiklah dia ke puncak pergasingan itu. Di sanalah tempat sayembara orang bergasing itu. Begitu dia ikut main, karena semua orang kalah, mainlah itu wanita itu dengan membawa gasing hanya kecil saja gitu. Kok begitu dipukul dia pecah gasing itu. Nah, karena pesan dari Raja Selaparang, Raja Belambangan, siapa yang bisa mengalahkan gasing itulah jodohnya. Nah, ternyata disitulah kemudian dia berjodoh, ketemulah jodohnya di sana. Lalu setelah itu diadakanlah pesta besar-besaran. Dikumpulkanlah nangka, kulur namanya di sini untuk menambah daging rusa dan sebagainya itu. Lalu dimasak. Di sana ada namanya peteluan. Jadi tumpang telu namanya di sini. Jadi di situ ada jangkih, batunya itu seperti tempat orang naruh jambangan atau sigon itu. Disitulah sebabnya disebut namanya tumpang telu itu. Nah, dalam pesta daripada pesta pora bertemunya jodoh putra mahkota Belambangan dengan putri mahkota Kedatuan Sembahulun. Nah, itu kira-kira sedikit tentang legenda yang ada beredar dalam cerita rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.